dalam percakapan tadi banyak sekali yang Ferry itu berkeluh kesah ya. Artinya kenapa kok bisa ada di pemberitaan, kok ada orang-orang, ada pihak yang bicara katanya Ferry itu nggak memberikan nafkah kepada Vena. Artinya sudah bicara di luar daripada konteks dugaan KDRT itu sendiri, yang dimana seharusnya kalau bicara persoalan KDRT ini yang hanya harus fokus kepada pokok persoalannya, yaitu apa sih? Vena menjadi korban, diduga pelaku kekerasan KDRT-nya Ferry, alat buktinya apa, saksinya siapa, visumnya seperti apa. Harusnya 5 urusan itu saja yang dibahas dalam urusan antara Vena dan Ferry. Sangat disayangkan, yang membuat juga Ferry sedih adalah adanya omongan-omongan atau dia merasa adanya fitnah bahwa dia tidak pernah sama sekali memberikan nafkah. Maka tadi dia juga bicara panjang lebar soal nafkah. Saya cuma tanya, bro, punya bukti nggak kalau lu ya memberikan nafkah kepada Vena? Ada, bro, ada buktinya. Jadi menurut Ferry tadi setiap hasil dari kerja mereka berdua ya atau Ferry itu masuk ke rekeningnya Vena. Tapi saya nggak tahu ya itu mimisan apa enggak, saya nggak mau sujon, cuman saya pikir sendiri ini kok kayak mimisan itu, kayak ya, bukan nuduh itu mimisan, enggak saya nggak menuduh ya, nggak menuduh mimisan, cuman melihat anak saya sering mimisan itu. Mendengar kabar bahwa Mas Ferry sendiri katanya temperamental itu, mami gimana mau kita ngomong? Justru itu nggak ada temperamen begitu. Ferry dari kecil juga nggak ini anaknya baik, humoris, jadi sama keluarga sayang, sama adik-adik sayang banget. Keluarga juga memohon agar proses hukumnya ini terang benderang ya, jelas, baik dan benar di mata hukum, bukan karena desakan publik atau opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, menyudutkan Mas Ferry, tapi keluarga kepingin betul-betul proses hukumnya ini transparan ya, artinya harus jelas atas dasar apa Mas Ferry saat ini ditahan. Berbagai gosip katanya kamu mau berdamai, tidak ada niat berdamai. Kenapa nggak mau? Kau nggak cinta lagi? Atau sudah terlalu menderita? Memang sih aku lebih ganteng sekarang dari dia. Gimana tuh? Ya, yang pasti seperti yang saya selalu sebutkan, kalau dia tidak pernah mengakui perbuatannya, tapi selalu meminta maaf, sampai ada beberapa video yang dia kirimkan, tapi saya juga nggak jelas minta maaf untuk apa. Kemudian di BAP pertama dia sudah mengakui, sekarang tiba-tiba setelah ada lawyer tidak mengakui lagi. Jujur dari hati saya yang paling dalam, harapan saya putus. Oke. Kan minta dimediasi si Mas Ferry-nya. Tidak ada mediasi. Udah jangan banyak ngomong. Udah dijawab dari tadi. Sudah pasti tidak ada mediasi. Tidak ada perdamaian. Akan cerai juga. Akan cerai. Tuh. Jadi jangan tanya lagi mediasi. Soal itu yang patah itu, Bang. Apa? Soal itu yang patah, Ferry kan minta pasalnya diubah menjadi PKDRT. Ya, orang kan kalau sudah ditahan boleh minta aja suka-suka dia, tapi kan penyidik yang menentukan. Ya, kurang darah begitu bercucur dan sekarang pun nggak bisa kerja. Dia sekarang sudah tidak bisa kerja full karena rusuknya sakit terus. Jadi dia sudah mengalami gangguan kerja akibat korban KDRT. Iya, saya nyari Bu Vena, mau ketemu. Di jalan ini mobilnya dua-duanya ada, Pak. Ya, mobilnya dua-duanya ada. Iya, mobilnya ada tuh, Pak. Saya lagi sakit loh, Pak, mobil lama. Kita nggak paksa, nggak apa-apa. Mau nggak dibukain, yang penting saya udah pengen silaturahmi ya ke sini ya. Nggak apa-apa. Tapi tahu nggak, Mi, maksudnya Mami orang tua dari Mas Ferry mungkin security-nya nggak tahu atau gimana, Mi? Kenapa?
Udah dikasih tahu tadi ya, Mi? Udah dikasih tahu belum, Mi, kalau Mami adalah orang tua dari Mas Ferry? Udah dibilangin tadi. Saya kan, bapak ini bilang, ibu dari mana? Saya ibunya Mas Ferry. Saya bilang gitu. Ya, terus apa Terus masuk ke dalam, katanya saya bilang dulu. Tapi keluar lagi nggak ada katanya. Kayaknya udah pergi. Nah, itu mobilnya kan ada dua-duanya. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa toh. Tapi itu benar mobilnya Mbak Pena ya, Mi? Itu benar mobilnya Mbak Pena ya, Mi? Iya, itu dua-duanya. Mobil yang satu Perindo, yang satu mobil itu biasa suka buat nganter Mbak Pena, nganter Fania. Ya udah nggak apa-apa deh. Dan perkenan kali ya? Nggak apa-apa. Saya kan nggak mau ngasih tahu tiba-tiba aja. Siapa tahu ya saya diterima gitu. Karena kan telepon juga nggak diangkat, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh Mas ya. Mami mau nunggu dulu atau gimana, Mi? Mau langsung pergi atau mau nunggu dulu mungkin barangkali? Nunggu di mobil nggak? Iya, atau mau nunggu di mobil dulu, Mi? kekecewaan dong. Bisa mana? Mas, apa-apa kalau Mungkin bisa dihubungin dulu. Iya, mungkin dihubungin dulu, Mi. Pihak dari Mbak Penanya seperti apa? kami ini nggak buat diri lama-lama dia. Kami ini kecewa kami. Tidak dibuka pintu, Mi. Iya, saya pengen komunikasi, ya kan, bagaimana gitu saya sebagai orang tua, ya kan. Mi, kecewa nggak, Mi? Tidak dibuka pintu, Mi? Mami. Ya iyalah kecewa lah, soalnya saya orang tua, istilahnya kok nggak dihargain gitu. Coba telepon dulu, Mi. Telepon dulu, Mi. Guys, itu adalah Ibunda Ferry Irawan datang ke rumahnya Vena Melinda dan tidak dibukakan pintu. Oke, alasan apapun di sana, ada atau tidak adanya dia di rumah, namun ya bagaimanapun juga kan dia keluarga, pernah jadi keluarga dan masih keluarga loh, karena belum bercerai ya. Dan artinya dia itu kan mertua. Masa iya sih pembantunya tidak mengenali mertuanya, kan gitu? Atau memang disengaja tidak boleh ada yang masuk dan tidak diperbolehkan masuk? Itu udah menyangkut tentang attitude ya guys. Marah atau tidaknya kita itu kepada orang yang bersangkutan, bukan kepada saudaranya, apalagi ibunya. Ibunya sudah berniat baik loh, barangkali mau silaturahmi dengan cara dia. Beliau itu kan sudah sepuh, bagaimanapun juga tolonglah hormati dia gitu ya. Masa sih hanya di luar pintu yang disambut oleh pembantunya barangkali, namun tidak dibukakan pintu dan dia sama sekali tidak beretitude. Mohon maaf ya, saya tidak membela siapapun. Ferry salah ya tetap dia yang salah, bukan ibunya ya. Jadi kalau menurut saya Vena pun juga tetap cooling down dan jangan arogan. Oke? Salam Dita. Pak, makanya Pak betul tadi ibunya Mas Ferry datang ke sini. Wah, saya nggak tahu ya. Nggak. Berita terbaru hari ini, Vena Melinda tolak temui Ibu Ferry Irawan, Haryati. Saya ingin silaturahmi. Ibu Ferry Irawan, Haryati mengaku kecewa lantaran tak bisa bertemu dengan menantunya Vena Melinda. Dia berkunjung ke kediaman Vena tetapi hanya bertemu dengan asisten rumah tangga Vena. Haryati mengatakan bahwa dia hanya bisa menunggu di pintu gerbang rumah Vena Melinda karena tidak diizinkan masuk. Saya ibunya Ferry Irawan, mau ketemu sama Vena Melinda. Saya nyari Bu Vena, mau ketemu, kata Haryati kepada ART Vena yang berada di balik gerbang Minggu 29 Januari 2023. Ibu Ferry itu pun pasrah usai mendengar pernyataan ART Vena bahwa dia tidak diizinkan masuk. Dia tidak memaksa dan mengaku hanya ingin bersilaturahmi. Kita nggak maksa kok, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ingin silaturahmi, ya kesini, ujarnya. Haryati pun mengaku kecewa. Pasalnya, dia menilai Vena Melinda ada di rumah karena mobilnya terparkir di halaman. Hal itu
membuatnya merasa tidak dihargai. Saya sebagai orang tua, istilahnya kok nggak dihargai. Yang penting, Mami udah beritikat baik datang sendiri, tutur Haryati. Sementara itu, dilansir dari tribunnews.com, ayah Pena Melinda, Jimmy Rekartono, menyebut tidak mengetahui kedatangan Ibunda Peri Irawan, Haryati, ke rumah putrinya. Jimmy Rekartono, selaku ayah Pena Melinda, mengaku tidak tahu menau terkait kunjungan itu. Wah, saya nggak tahu itu, katanya, dikutip dari akun YouTube Nitnot Minggu 29 Januari 2023. Nggak ngikutin, nggak tahu saya, sambungnya. Pada kesempatan itu, Jimmy Rekartono juga mengungkapkan kondisi Pena Melinda saat ini sudah membaik, baik-baik saja. Ya, sudah mulai membaik lah, ujarnya.